Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah, yakni menjaga ajaran Islam dan adab-adabnya. Terakhir pada surah An-Nur ayat 63, kata An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah waspada, hendaknya lah khawatir, hendaknya lah takut orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa oleh suatu fitnah atau mereka akan ditimpa oleh siksaan yang pedih. Ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Ayat ini tegas menunjukkan perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah itu diperintahkan untuk dilakukan. Walaupun perbedaannya, yang wajib itu perintahnya mengharuskan, sementara yang sunnah perintahnya tidak mengharuskan. Ya, ghairu lazim. Namun yang namanya sunnah tetap diperintahkan, dan semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW tidak boleh ditinggalkan karena menyepelekan. Tidak boleh ditinggalkan karena menyepelekan. Yang meninggalkan suatu amalan yang sunnah karena menyepelekannya, ini pelanggaran. Ya, ini pelanggaran. Berapa banyak orang mengatakan sunnah ji, makanya ditinggalkan saya tidak apa-apa. Ini meninggalkan sunnah karena meremehkan. Ya. Ini melanggar apa namanya? Ya, meninggalkan sunnah karena meremehkan. Dan meremehkan amalan sunnah itu pelanggaran. Itu pelanggaran dan bisa terjatuh dalam amalan dosa. Bisa terjatuh dalam perkara dosa. Yani ketika dia ada suatu amalan sunnah, dia tidak kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan karena faktor yani hal-hal yang diizinkan oleh syariat, ya, memang capek ya badannya, memang karena tidak pengen kerjakan dulu amalan sunnah, sekedar tidak mau kerjakan, ya tidak ada masalah. Ya, dia tidak berdosa, yang namanya juga sunnah, ya kan? Cuman kalau dia bilang sunnah, tidak apa-apa kalau ditinggalkan, ini berarti dia meninggalkannya karena apa? Meremehkan. Nah, ini perkara yang lain. Ini perkara yang lain ini masalahnya. Dia mungkin tidak berdosa karena meninggalkan yang sunnah, tapi dia berdosa karena meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan amalan sunnah. Maka ini hal yang harus digarisbawahi, bahwa ketika seorang meninggalkan amalan yang sunnah, memang betul tidak berdosa, tapi jangan sampai alasan dia tidak mengerjakan amalan sunnah karena meremehkan sunnah tersebut. Karena itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar perintah dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah merinci, meminta rincian, ya Rasulullah ini perintah wajib atau perintah sunnah, dalam artian kalau sunnah kami tinggalkan saja. Tidak. Karena meninggalkan amalan sunnah dalam konteks meremehkan, menganggap itu tidak penting, ini pelanggaran. Ini terjatuh dalam dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu illa fa'altuhu ana. Inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Tidak ada satupun perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saya kerjakan juga. Saya khawatir kalau saya meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan tersesat. Saya akan tersesat. 6. Maka
melanggar kewajiban, meninggalkan kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wajibkan, ini merupakan perbuatan dosa. Dan sebagaimana perbuatan dosa meninggalkan amalan sunnah karena meremehkan sunnah tersebut. Yani kalau kamu meninggalkan sunnah karena alasan saya capek atau tidak mood, atau misalnya karena ya sekedar tidak mau saja kerjakan sunnah, tidak ada masalah, kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu meninggalkan amalan sunnah dalam konteks meremehkan, menganggap itu tidak penting, ini masalah lain. Ini mendatangkan dosa dari sudut pandang itu. Jelas ya? Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah menafsirkan ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknyalah khawatir, hendaknyalah takut, waspada orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Mereka tertimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan al-fitnatu hiya syirk. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Kenapa? La'allahu in taraka syai'an min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayahlak. Karena bisa jadi ada orang yang meninggalkan suatu urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia binasa. Nah, maka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukan hal yang diharamkan dalam keadaan dia tahu itu salah, saya mengaku saya salah, saya kerjakan ini dosa, saya salah, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia melakukan hal yang haram karena dia remehkan, ini diharamkan minuman keras, diharamkan judi, diharamkan mencuri, diharamkan berzina, diharamkan ini bohong, kemudian dia langgar dalam rangka meremehkan, maka dia mendapatkan dua dosa. Dosa yang pertama karena melanggar larangan, dosa yang kedua karena meremehkan larangan. Dan dosa meremehkan perintah Allah tidak kalah kecilnya dibandingkan dosa melanggar larangan Allah Ta'ala. Karena meremehkan itu perkara yang berat. Karena itulah sebagian ulama mengatakan, jangan melihat kepada larangan yang kamu langgar, itu dosa besar, dosa kecil, ini haram atau makruh. Jangan dilihat besar kecilnya larangan yang kamu langgar, tapi lihatlah siapa yang kamu langgar perintahnya. Ya, siapa yang kamu langgar perintahnya. Maka kalau itu perintah wajib atau sunnah, jangan lihat sekedar wajib sunnahnya, tapi lihat Allah yang suruh. Ya. Ketika kamu dilarang dari sesuatu, jangan lihat ini larangan haram atau makruh, tapi lihatlah Allah yang larang. Dan melanggar larangan Allah walaupun makruh, walaupun amalan yang makruh dilanggar, tapi dalam konteks meremehkan larangan, itu jadinya dosa besar. Jadinya dosa besar karena meremehkan. Maka meremehkan larangan itu dosa tersendiri dibandingkan atau di samping dari dia melanggar larangan. Meremehkan suatu perintah itu dosa tersendiri di samping ketika dia melanggar perintah. Ada orang tidak sholat, berdosa besar. Kalau dia tidak sholat karena meremehkan sholat, ditambah dosa besarnya. Ya, dosa karena tidak sholat dan dosa karena meremehkan sholat. Dan dosa meremehkan sholat tidak lebih kecil dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Orang tidak puasa di bulan Ramadan karena meremehkan, maka dia berdosa karena tidak puasa, dan dia berdosa karena meremehkan Ramadan. Dan dosa meremehkan puasa Ramadan tidak lebih kecil dibandingkan tidak puasa. Karena meremehkan, yang kamu remehkan adalah Allah Ta'ala yang memerintahkan dan yang melarang. Maka ketika seorang melanggar perintah Allah, lantas dia meremehkan larangan-larangan Allah, itu biasanya tidak menunggu waktu lama, ya, dia akan terjerumus kepada kekafiran, terjerumus kepada kesyirikan. Kenapa? Karena ketika dia melanggar larangan, dia tidak hanya melanggar larangan, tapi dia meremehkan Allah yang melarang. Dia meremehkan Allahnya, dan ketika dia meremehkan Allah, ya, tidak lama dia akan terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Inilah maksud ayat ini, kata Imam Ahmad. Siapa yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa fitnah, yakni dia akan terjatuh dalam kesyirikan pada akhirnya. Dia akan terjatuh pada kekafiran pada akhirnya. Kenapa? Karena meremehkan larangan-larangan Allah Ta'ala, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama mengatakan al-ma'asi baridu al-kufr.
Ya, bahwa maksiat itu adalah pos-posnya kekafiran. Maksudnya semakin banyak kamu melakukan kemaksiatan, dikhawatirkan pada akhirnya kamu akan melakukan kekafiran. Kenapa? Karena meremehkan Allah Ta'ala yang melarang kamu. Ketika kamu sudah meremehkan Allah yang melarang kamu, maka tidak menunggu waktu lama kamu akan meremehkan hal-hal yang lain, ya, sampai terjatuh dalam kekafiran. Au yusibahum adzabun alim. Kalaupun di dunia tidak kafir dia, yakni tidak terjatuh dalam kekafiran, ya, karena meremehkan Allah Ta'ala, pada hari kiamat dia akan ditimpa adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Maka ini perintah untuk menjaga sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang wajib maupun yang sunnah dilakukan. Jangan ditinggalkan karena meremehkan, jangan, karena menganggapnya cuma sunnah. Demikian pula wajib meninggalkan semua yang dilarang, yang haram maupun makruh. Ya, kalaupun dia harus melakukan yang makruh, jangan dia lakukan karena meremehkan. Makruh, tidak haram. Ini meremehkan, dosa besar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ayat yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, wa qala ta'ala, dalam surah Al-Ahzab ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dan peringatan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Ta'ala berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Kata para ulama, ayat-ayat Allah adalah Al-Quran dan hikmah adalah As-Sunnah. Ya, ingatlah wahai istri Nabi, ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dibacakan di dalam rumah kalian. Kalimat mengingat tentunya di sini bukan dimaksud sekedar mengingat, ya, bukan dimaksud sekedar mengingat, ya, menghafal, bukan. Wahai istri Nabi, ingat-ingatlah, hafal-hafallah Quran dan hadis yang dibacakan di rumah kamu. Bukan cuma disuruh dihafal, tapi juga dia direalisasikan, ya, diamalkan, ya. Ambil ilmu yang terdapat dalam Quran dan Sunnah yang dibacakan di rumah kalian, dan, ya, amalkan Quran dan Sunnah yang diturunkan di dalam rumah kalian, di dalam rumah kalian. Nah, ayat ini, ya, perintah untuk mengingat, ya, semua yang tersebut dalam Quran ataupun hadis yang menyebutkan disuruh mengingat, disuruh menghafal dan seterusnya, bukan yang dimaksud di situ sekedar mengingat dan sekedar menghafal, ya, tapi harus diketahui apa maknanya dan dilakukan sesuai dengan konsekuensinya. Maka Quran dan Sunnah yang turun di rumah Nabi Muhammad SAW, di rumah istri Nabi SAW, dikatakan ingatlah, yakni hafalkanlah dan pahamilah maknanya. Pahami ayat dan Sunnah yang turun di rumah kalian. Pahami Quran dan hadis, hafalkan ia, pahami maknanya dan amalkan. Amalkan. Ini sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ata illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Hanya milik Allah 99 nama. yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Tidak ada yang mengetahui jumlah nama Allah secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki banyak nama, ya. Namun dari nama Allah yang sangat banyak itu ada 99 diantaranya, siapa yang melakukan ihsa padanya, man ahsaha dakhalal jannah, masuk surga. Karena itulah para ulama kemudian mengarang karya tulis, berusaha untuk mengumpulkan 99 nama yang dimaksud. Yang dari semua nama Allah yang banyak itu, ada yang kita tahu dan ada yang tidak kita ketahui, karena Allah itu maha gaib. Maka nama-namanya dan sifat-sifatnya juga gaib. Yang kita tahu dari nama-namanya yang Allah kabarkan saja kepada kita, tapi bukan pembatasan, ya, masih ada nama-nama Allah yang lain yang tidak diajarkan kepada kita. Cuman dari semua nama Allah yang banyak itu ada 99 diantaranya, ya, cukup 99, sedikit dibandingkan semua nama Allah yang lain. Ada 99 diantaranya, siapa yang ahsaha, melakukan ihsa padanya, maka masuk surga.
Apa yang dimaksud dengan ihsa? Para ulama mengatakan ihsa di sini mencakup 3 perkara. Yang pertama, hifdzuha, menghafal 99 nama ini. Ya. Maka siapa yang ingin masuk surga melalui jalur ini, tidak ada pilihan, dia harus menghafalkan 99 nama itu. Tidak bisa kalau nggak dihafal. Harus menghafalkan 99 asmaullah husna. Yang pertama menghafal. Yang kedua mengetahui kandungannya. Jadi bukan sekedar dihafal 99 nama tapi nggak ditahu semua artinya. Hanya sebagian kecil ditahu artinya, yang lainnya tidak ditahu. Jadi ketika dihafal, dia juga tahu kandungan 99 nama tersebut. Kemudian yang ketiga, ad-du'a'u du'a'ullah biha. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama itu. Jadi kita disuruh berdoa dengan nama itu. Ya, maka di sini dikatakan siapa yang ihsa, siapa yang menghafalkan 99 nama masuk surga. Maksud menghafal di sini bukan sekedar menghafal kata-katanya, nama-namanya, tapi juga mengetahui maknanya dan berdoa dengan menggunakan nama Allah. Maka siapa yang menghafalkan 99 nama Allah, kemudian dia memahami kandungan-kandungannya, setiap nama demi nama dia pahami kandungannya, ya, cakupannya kemana, arahnya kemana nama Allah Ta'ala, kemudian dia berdoa dengan 99 nama tersebut, dia pasti masuk surga, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langkah pertama menghafalnya. Ya, langkah pertama menghafal 99 nama ini. Baik. Kemudian pelajaran dari ayat ini, tambahan pelajaran dari surah Al-Ahzab ayat 34 di sini. 6, di mana dari sisi fikih usrah, fikih rumah tangga, bahwa rumah itu disandarkan kepada istri. Rumah itu disandarkan kepada istri. Enggak dikatakan di sini rumah Rasulullah, tapi dikatakan buyutikun, rumah kalian wahai istri Nabi. Dari sini para ulama berdalil bahwa di antara nafkah yang wajib diserahkan suami kepada istri adalah rumah, tempat tinggal. Ya. Walaupun kecil, walaupun kontrakan, tidak mesti harus punya rumah sendiri. Yang penting ada rumah yang ditinggali. Ya. Kalau suami tidak mampu memberikan ini, maka dia tidak menyerahkan kewajiban. Si istri berhak untuk menuntut, ya, tempat tinggal. Karena dalam Quran Allah menisbatkan tempat tinggal kepada istri. Jelas ya? Wadhkurna ma yutla fi buyutikun. Rumah-rumah kalian wahai istri Nabi. Enggak dikatakan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Ini akhir penjelasan atau ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah di awal bab ini. Kata beliau rahimahullah, wal ayatu fil babi katsirah. Ada banyak ayat berkenaan dengan masalah anjuran, ya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya sebagai kesimpulan dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, ya, cara seorang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga ajaran Islam, cara yang paling pertama tentu mengetahui dulu, ya, poin-poin yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin-poin ajaran Islam. Dia ketahui dulu. Karena itulah penting bagi seorang muslim mempelajari yang namanya apa? Dikatakan di sini adabiha, adab-adab Islam. Penting bagi seorang muslim. Ya. Jangan sampai misalnya dia apa namanya? Sudah dewasa, sudah remaja, ya, dalam keadaan dia belum mengetahui adab-adab keseharian yang penting bagi seorang muslim. Mulai dari adab tidur, adab makan, adab berpakaian, ya. Kemudian adab bergaul dengan orang di rumahnya, adab keluar rumah, adab bersosialisasi di masyarakat, adab kemudian masuk ke dalam rumah, adab tidur, dan seterusnya. Ini adab-adab kalau tidak diketahui bagaimana bisa mau dijaga. Maka langkah pertama untuk menjaga adab Islam, untuk menjaga ajaran Islam, langkah pertama adalah, ya, mempelajari apa saja adab-adab Islam. Dan adab ini istimewa. Adab ini istimewa. Ini kata adab dari bahasa Arab. Adab. Tidak ada padanan katanya di bahasa manapun. Tidak ada padanan katanya dalam bahasa manapun. Kata adab dalam Islam, ya, adab dalam Islam tidak ada padanan katanya di bahasa manapun.
Orang Indonesia mengatakan adab, yakni bahasa Indonesia, tapi asalnya makna aslinya dalam bahasa Arab adab itu tidak ada padanan katanya dalam bahasa apapun. Adab ini istilah khusus dalam ajaran Islam. Adab itu berbeda dengan norma. Adab itu bukan adat istiadat. Adab itu bukan suatu kesepakatan tidak tertulis di tengah masyarakat. Bukan itu adab. Bukan norma adab itu bukan etika. Ya, bukan etika, bukan adab, bukan norma, bukan tata krama, beda. Ada sampai sini? Tata krama, etika, norma itu berbeda dengan adab dalam kacamata Islam. Dalam Islam, adab luas cakupannya, mencakup semua. Ya, kata para ulama, definisi adab adalah ma humida syar'an wa urfan. Ma humida syar'an au urfan. Segala hal yang terpuji, yang dipuji pelakunya dalam syariat, dan segala hal yang terpuji di tengah masyarakat. Itu adab. Itu adab. Jadi adab dalam Islam dikatakan itu adab kalau hal tersebut terpuji dalam syariat dan juga terpuji di tengah di mata masyarakat. Tidak ada yang serupa dengan ini. Etika, norma, adat istiadat, nggak ada yang serupa dengan ini. Ya. Ada sebagian aturan-aturan yang mungkin dianggap baik oleh masyarakat tapi melanggar syariat. Itu bukan adab. Walaupun mungkin itu etika, mungkin itu norma, mungkin itu adat istiadat, tapi itu bukan adab kalau melanggar syariat. Demikian pula kalau syariat membolehkan tapi dipandang buruk di tengah masyarakat, ini juga bukan adab. Ini bukan adab. Islam tidak melarang, tapi di tengah masyarakat itu tabu kalau dilakukan, nggak layak dilakukan. Itu juga bukan adab. Itu juga bukan adab. Ya. Maka adab ini luas cakupannya. Adab ini luas cakupannya. Karena referensi adab dalam Islam itu bukan hanya Quran dan Sunnah, tapi juga kebiasaan di tengah masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat. Itu juga adab dalam Islam. Dan ini pembahasannya di tempat yang lain berkenaan dengan masalah ini. Jadi intinya, cara menjaga sunnah, cara menjaga adab-adab Islam, yang paling pertama pelajari dulu yang mana adab-adab. Karena apapun keadaan kondisi kita dalam kehidupan keseharian, kita mau cari contoh dalam Islam ada. Apapun profesinya, dia mau cari adab dalam masalah itu ada. Ya, silakan dipertanyakan. Saya mau cari tahu adab dalam masalah ini, ada dalam Islam. Saya mau cari tahu adab dalam masalah ini, ada dalam penjelasan para ulama. Dalam masalah pakai sendal saja, dalam masalah pemakai cincin saja ada, apalagi hal-hal yang besar. Masalah masuk rumah, bagaimana aturannya, meminta izin, bagaimana aturannya, cara berpakaian juga ada aturannya. Tidaklah ada yang terbersit dalam pikiran kita, saya mau tuntunan yang benar dalam masalah ini, kecuali dalam Islam ada. Semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka yang paling pertama adalah ketahui dulu adab-adab Islam. Setelah itu baru kamu bisa amalkan, karena tidak mungkin kamu bisa mengamalkan dan menjaga adab Islam kalau kamu tidak mengetahuinya. Ya, wallahu alam bissawab. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini An-Nawawi rahimahullahu taala ya menyebutkan belasan hadis dalam bab ini. 12 hadis ya, tepatnya 12 hadis dalam bab ini. Kata beliau, fal awal, adapun hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, da'uni ma taraktukum, jangan usik perintah saya, jangan usik perintah saya. Kalau saya sudah perintahkan sesuatu, jangan diusik itu perintah.
Ya, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau saya sudah perintahkan, tinggalkan saya dengan perintah itu. Ya, ini perintah tidak boleh ditawar-tawar, jangan diusik. Ya, jangan sampai kalian langgar. Jangan sampai kalian langgar. Ya. Itu makna da'uni ma taraktukum. Ya. Biarkan saya dengan apa yang saya tinggalkan kepada kalian berupa perintah ataupun larangan. Yakni kalau saya memerintahkan sesuatu, lakukan. Kalau saya melarang dari sesuatu, tinggalkan. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Ya. Jangan diganggu, jangan dipertanyakan, jangan diusik perintah dan larangan saya, kata Nabi SAW. Kalau saya perintah, tinggal kerjakan, nggak usah dipertanyakan. Ya. Kalau saya larang, ya tinggalkan, nggak ditawar-tawar, jangan dipertanyakan. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Karena salah satu perkara yang menyebabkan hancurnya umat sebelum kalian adalah mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi mereka. Kita mengetahui bagaimana kisahnya siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya, atau Allah Ta'ala berfirman kepada Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memberitahu Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai Bani Israel, Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perintahnya kan gampang, sapi. Sapi warna apa saja, sapi jenis apa saja, ya. Bebas, kerjakan saja, kan tinggal dipotong sapi, selesai masalah. Tapi Bani Israel menggugat perintah tersebut, mengganggu Nabi Musa pada perintahnya. Ya, Bani Israel mengatakan, ya, kabarkan, bertanya kepada Tuhanmu, wahai Musa, sapi yang bagaimana yang mau diinginkan, sapi yang model bagaimana yang mau disuruh potong. Ya. Gara-gara mereka bertanya, akhirnya tadi perintah itu mudah, sekarang bertambah susah. Nabi Musa mengabarkan apa? Innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya. Sapinya harus berwarna kuning. Ya, tambah susah. Tadinya sapi-sapi apa saja dipotong bebas, yang penting sapi. Tapi karena diganggu perintahnya Nabi Musa, diusik perintahnya Nabi Musa dengan cara dipertanyakan, sapi model apa yang Allah suruh potong? Nah, turun jawaban dari Allah Ta'ala. Jawabannya lebih susah. Warnanya sapinya harus kuning. Itu pun bukan kuning sembarangan, bukan kuning yang menyilaukan, bukan juga kuning yang kuning yang gelap-gelap, tua-tua, tapi kuning tasurrun nadhirin, membuat orang yang melihatnya itu bahagia, senang dia lihat warna kuningnya. Jadi bukan kuning sembarangan. Ya. Susah, tambah susah kuningnya, warnanya. Ya. Kemudian apa namanya? Ditanyakan lagi, tidak sampai di situ masih dipertanyakan. Sapi yang bagaimana? Belum jelas bagi kami. Maka turun lagi jawaban dari Allah Ta'ala kepada Nabi Musa bahwa sapi tersebut tidak boleh dipakai, tidak boleh dipakai membajak sawah. Tidak boleh sapi yang disuruh mengangkat barang-barang. Pokoknya ini sapi bersih, ya, bukan sapi yang bekerja, ya. Nah, semakin susah persyaratan sapi yang disuruh untuk disembelih. Jelas ya? Nah, maka ini contoh bagaimana Bani Israel dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga umat-umat sebelum Bani Israel dikarenakan banyaknya mereka bertanya. Karena itulah kalau kita melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah kaum yang paling sedikit pertanyaannya. Kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, itu jumlahnya paling cuma belasan atau 24, saya lupa, yang jelas sedikit sekali dalam Al-Quran. Kita kumpulkan ayat-ayat yang awalnya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, itu jumlahnya sedikit sekali. Jadi dalam 24 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul, pertanyaan sahabat tidak sampai 30 pertanyaan. Ya. Mereka tidak pernah mengotak-ngatik perintah Rasulullah, tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang sudah jelas. Ya.
Mereka adalah kaum yang sedikit pertanyaannya dan banyak manutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Segera cukup insyaallah taala. Sudah masuk waktu ya. Nah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.